Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gege Yupita dengan NIM 2366021002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah dengan materi yang berjudul Akuntansi Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung saja ke materinya. Di sini ada materi yang pertama, yaitu dengan dana cadangan. Dana yang disisihkan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan besar yang tidak bisa dibiayai dalam 1 tahun anggaran. Pembentukan dan penggunaannya harus diatur dengan perda dan digunakan sesuai tujuan. Fungsi terkaitnya yaitu yang pertama ada PA atau KPA, yang kedua ada bendahara pengeluaran, yang ketiga yaitu ada PPK atau SKPD, yang terakhir yaitu ada BUD atau kuasanya. Dokumen utama yang digunakannya itu ada perda dana cadangan, yang kedua SP2D LS, dan terakhir ada nota kredit hasil pengelolaan dana. Jurnal standar terkait dana cadangan yaitu pembentukan pemindahan kas daerah menjadi dana cadangan. Pencairannya yaitu dana cadangan dikembalikan ke kas daerah untuk digunakan. Materi selanjutnya yaitu ilustrasi dana cadangan. Contoh pembentukan dana pencairan dana cadangan untuk pembangunan stadion dicatat dalam laporan operasional atau laporan realisasi anggaran. Ilustrasinya yaitu dana cadangan menggambarkan proses akuntansi atas pembentukan dana pencairan dana cadangan pemerintah daerah pada tanggal 2 Februari 2013. Pemerintah daerah membentuk dana cadangan sebesar 3.500 juta untuk pembangunan stadion olahraga dengan pembinaan dana dari kas daerah ke rekening dana cadangan yang dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2013 untuk memulai pembangunan sebagai cadangan sebesar 1.500 juta dicairkan untuk dimulai pembangunan stadion sehingga dana tersebut kembali menjadi kas daerah dan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa dana cadangan bukan merupakan belanja, melainkan bagian dari pembiayaan yang harus dicatat secara akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintahan. Materi selanjutnya yaitu ada aset lainnya. Aset non lancar yang tidak termasuk aset tetap, persediaan investasi dan dana cadangan. Jenis lainnya yang pertama yaitu ada aset tak berwujud, yang kedua ada tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset-aset lainnya. Tagihan penjualan angsuran piutang dari penjualan aset pemerintah kepada pegawai secara angsuran, misalnya rumah dinas, dinilai sebesar sisa tagihan dan dicatat sebagai aset lainnya. Tuntutan ganti rugi tagihan pada pegawai atau kerugian negara akibat kelalaian atau pelanggaran, yaitu dinilai berdasarkan SKTJM dikurangi setoran yang telah dibayar. Aset tak berwujud, aset tanpa bentuk fisik yang memberi manfaat jangka panjang, contohnya yaitu ada goodwill, hak paten dan hak cipta, software, lisensi, hasil penelitian. Perlakuan akuntansi yaitu diakui jika manfaat masa depan ada dan nilainya andal. Diukur sebesar harga perolehan, diamortisasi kecuali masa manfaat tak terbatas, dan disajikan dalam aset lainnya di neraca. Kemitraan dengan pihak ketiga, kerjasama manfaat aset daerah dengan pihak lain. Bentuk kemitraannya yaitu ada BKS, Bangun Sekolah Serah, BSK, Bangun Serah Sekolah, KSP, kerjasama pemanfaatan, dan sewa. Penyajiannya yaitu dicatat sebagai aset lainnya setelah kerjasama berakhir direklasifikasi menjadi aset tetap. Kas yang dibatasi penggunaannya yaitu kas penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu lebih dari 12 bulan, yaitu dicatat sebesar nilai nominal, disajikan dalam aset lainnya, diungkapkan dalam cap. Aset lain-lain, aset tetap yang tidak lagi digunakan aktif, rusak, usang, atau menunggu penghapusan, yaitu diakui saat dihentikan penggunaannya, dicatat sebesar nilai tercatat yang disajikan dalam aset lainnya. Ilustrasinya itu berisi contoh jurnal, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan BKS dan BSK, aset tak berwujud, dan aset lain-lain.
Baik, untuk kesimpulan dari materi ini yaitu dana cadangan dan aset lainnya berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Perlakuan akuntansi yang tepat sesuai SAP akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepercayaan publik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.